Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada 574 Masehi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ia adalah putra dari Khattab bin Naufal dan Khotamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy. Istri-istri Umar bin Khattab yaitu Zainab binti Ma'zum. Zainab binti Ma'zum, dia berasal dari Bani Jumah. Zainab menikah dengan Umar sekitar tahun 605 Masehi. Ummu Kulsum binti Jarwal. Ummu Kulsum binti Jarwal juga dikenal dengan Mulaika. Dia berasal dari Bani Khuza'ah. Dia menikah dengan Umar pada tahun 616 Masehi. Khuraibah binti Abu Umayyah. Dia berasal dari Bani Makhzum. Khuraibah berstatus penyembah berhala saat hijrah ke Madinah. Kemudian Umar menceraikannya pada tahun 628 Masehi. Jamilah binti Sabit. Nama aslinya adalah Aisyah. Dia menikah dengan Umar antara tahun 627 Masehi atau 628 Masehi. Atikah binti Zaid. Dia berasal dari Bani Adi. Atikah sendiri berada di masjid ketika Umar ditikam yang berujung pada kematiannya pada tahun 644 Masehi. Ummu Hakim binti Al-Haris. Dia berasal dari Bani Makhzum. Ummu Kulsum binti Ali. Ummu Kulsum binti Ali atau Zainab As-Sughra adalah cucu dari Nabi Muhammad. Dia adalah putri dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Umar memberikan mahar untuk pernikahannya dengan Ummu Kulsum sebesar 40.000 dirham. Mereka hidup sebagai suami istri pada tahun 638 Masehi. Luhyah, wanita dari Yaman. Al-Wahidi menyatakan bahwa dia adalah seorang budak selir. Ruqayyah, seorang budak selir. Kisah Umar masuk agama Islam. Pada suatu hari, Umar sangat marah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun, di perjalanan ia justru bertemu Nu'aim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, yaitu Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang membuncang. Di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Kemudian Umar menamar Fatimah. Sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu. Hatinya pun luluh. Seketika Umar ingin bertemu Nabi Muhammad dan ingin masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Setelah itu, Umar juga termasuk orang yang didoakan Nabi untuk masuk Islam. Nabi Muhammad selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Yang sebagaimana doanya yaitu, Ya Allah, perkuat Islam dengan Abu Hakim bin Hashim atau dikenal dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada 4 khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad, yaitu khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Umar sebagai khalifah. Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum ia wafat, Abu Bakar meminta Utsman menyegel suratnya dengan stempel khalifah dan menyimpannya sebagai dokumen negara. Abu Bakar kemudian mendiktekan surat wasiat khalifahan kepada Utsman bin Affan untuk dibacakan di hadapan kaum muslim. Pembaiatan kepada Umar sebagai khalifah pun dilakukan. Pijakan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah yaitu 1. Penetapan kalender Hijriah. Penetapan tanggal Hijriah berdasarkan tradisi Islam dilaksanakan dengan mengikuti kalender peredaran bulan. 2. Sholat tarawih berjamaah. Semenjak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat terus menjalankan sholat tarawih dengan berpencar-pencar atau bermakmum kepada imam yang berbeda-beda. Akhirnya, Umar bin Khattab menyatakan mereka untuk bermakmum kepada satu imam.
2. Pendidikan dan lembaga kajian Al-Quran. Pada masa kepemimpinan sebagai khalifah, salah satu agenda Umar bin Khattab adalah menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih, menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan lampu. Umar bin Khattab merencanakan menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan berlanjut hingga setelahnya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Semoga Allah menerangi Umar di kuburnya, sebagaimana ia menerangi kita di masjid ini." Kekuasaan Islam ketika dipimpin Umar bin Khattab. Selama kekuasaan Umar, Islam juga meluas hingga ke Libya, Barkhoh, Persia, Irak, Armenia, Khurasan, Nisabur, Azerbaijan, Basra, Syria, Yordania, Gaza, Baitul Maqdis, dan beberapa daerah di sekitar Laut Tengah. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuasaan besar di Romawi dan Persia. Pada tahun 634, sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Untuk mempermudah kepemimpinan, Umar memilih gubernur di setiap provinsi, yaitu pertama Provinsi Syria, dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Provinsi Hijaz dipimpin oleh Nafi bin Abu Haris. 3. Provinsi Iran dipimpin oleh Abu Musa bin Asy'ari. 4. Provinsi Irak dipimpin Mughirah bin Syu'bah. 5. Provinsi Mesir dipimpin oleh Amr bin As. 6. Provinsi Palestina dipimpin oleh Alqamah bin Majas. 7. Provinsi Mesopotamia dipimpin oleh Umair bin Said. 8. Provinsi Syria Utara dipimpin oleh Khalid bin Walid. Beberapa gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Pertama, Al-Fa'ir, yang artinya orang yang memiliki kecerdasan. 2. Al-Hafaz, tegas dalam pendirian. 3. Asadullah, yang artinya singa gurun pasir atau singa Allah. 4. Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. 5. Al-Faruq, yang artinya pembeda. Sifat-sifat Umar bin Khattab yang dapat dicontoh oleh umat muslim, yaitu sederhana, adil dan setia, tegas, tanggung jawab, pemberani, dan lain sebagainya.